Binangun itu desa biasa dengan cerita yang luar biasa. Dari masa penjajahan sampai sekarang, warganya terus berusaha membangun kehidupan yang lebih baik, sederhana tetapi penuh dengan makna. Di tengah kecamatan Waringin Kurung ada desa Binangun yang mempunyai cerita unik. Namanya yang berarti membina dan membangun, dan itu benar-benar terlihat dari perkembangannya hingga saat ini. Pendidikan dulu susah di sini, tapi sejak tahun 2004 ada sekolah menengah pertama negeri 2 Waringin Kurung yang bikin anak-anak bisa sekolah lebih tinggi lagi. Angka kesehatan pun bagus, angka gizi buruk pun tidak ada, dan semua bayi lahir dengan selamat. Dulu, desa Binangun sekedar wilayah hutan dan bukit. Sekarang jadi rumah untuk 3.480 jiwa yang hidup dari bertani dan berdagang. Salak dulu jadi andalan, bahkan hasilnya bisa membuat naik haji. Tapi sekarang warga lebih memilih banyak tanam melinjo dan albasia. Yang menarik, desa Binangun mempunyai sejarah perlawanan. Di sini dulu ada tokoh yang bernama Ki Wahya, yaitu seorang ulama dan juga seorang pejuang. Bersama Nyimas Ijo dan Nyimas Carik, mereka melawan penjajah dengan taktik gerilya. Lupis Cibangkong, si manis legendaris. Awalnya bernama Lepet dan berubah nama menjadi Lupis, sebab disajikan dengan kinca atau gula aren cair yang disajikan untuk para pesepeda tahun 90-an. Dibungkus dengan daun pisang, dikukus sekitar 4 jam, serta ditaburi dengan kelapa parut. Inilah warisan Ibu Siti Arsia yang kini terus dilestarikan oleh anak-anaknya. Sementara itu, ada pula emping melinjo menjadi sebuah bukti ketelatenan para perempuan-perempuan desa Binangun. Mulai dari menyangrai biji melinjo, memipihkannya dengan palu kayu, hingga menjemurnya di anyaman bambu. Semua dikerjakan dengan cara yang sangat tradisional. Selanjutnya, pernikahan di desa Binangun adalah sebuah pesta untuk seluruh desa. Warga bahu-membahu selama 3 hari berturut-turut sebelum pesta pernikahan membangun tungku yang berasal dari 500 batang. Menariknya, ada pantangan unik bahwa ketika tungku dibuat, lubang harus ditutupi agar tidak dilewati kucing. Konon akan dikatakan bahwa itu bisa mendatangkan hujan. Ritual yalil-yalil menjadi puncak dari acara. Pengantin saling menyuapi nasi kuning, bertukar rokok dan sirih, lalu disawer dengan beras kuning. Semua simbol tersebut menjadi harapan untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Selamat datang bayi, ari-ari sang teman pertama. Bayi dikuburkan di ritual khusus, dibungkus dengan kain, diberi bekal seperti cabai, kunyit, dan uang logam untuk ditaruh dalam kendi yang terbuka. Adapun filosofinya sebagai penghormatan untuk sang pendamping selama 9 bulan. 7 hari setelah kelahiran, sang bayi melakukan tradisi diayun dalam buayan yang dihiasi tebu, berarti manisnya kehidupan. Bumbu dapur sebagai ragam macam pengalaman, dan beras sebagai tanda kemakmuran. Setelahnya, dukun akan menggebrak batok kelapa sebanyak 3 kali agar bayi tak gampang kaget.
bangkol, seni musik tradisional yang nyaris punah, gabungan terbang atau rebana, dan kokol atau kentong bambu. Ini dulu menjadi salah satu pengiring di pernikahan serta acara 17-an. Kini hanya tersisa 4 lagu, salah satunya Sure Aking atau dalam bahasa Jawa Serang. Di Binangun, tradisi adalah guru kehidupan. Dari lupis yang bercerita tentang adaptasi hingga ayunan bayi yang penuh doa, semuanya menjadi warisan yang terus hidup, bukan hanya sekedar dikenal. Terakhir, Ki Ubud dari Kampung Pasir dikenal sebagai penyembuh dengan air doa. Saat kemarau panjang, dialah yang menemukan sumber air penyelamat. Kini makamnya menjadi tempat pencarian ketenangan batin. Para tokoh ini mungkin telah tiada, tetapi warisannya abadi selalu. Mereka adalah simbol ketahanan budaya di tengah zaman yang berubah. Di Desa Binangun, sejarah bukan sekedar cerita, melainkan napas yang terus hidup. Tak jauh dari sana, di Kampung Saga, terpampang nama Nyimas Gamparan. Sosok ini lekat dengan sejarah pohon saga tungteng. Sebagai penjaga tradisi, ia mewariskan kearifan lokal tentang harmoni manusia dan alam. Di Kampung Gunung Batu, nama Ki Ragil masih harum, ahli spiritual sekaligus pelopor tata kelola desa. Petani mengikuti nasihatnya, masyarakat menjadikannya penengah konflik. Makamnya tak pernah sepi penziarah. Di balik indahnya Desa Binangun, tersimpan kisah para tokoh spiritual yang melegenda. Mereka bukan sekedar nama di batu nisan, melainkan sosok yang hidup dalam ingatan masyarakat. Mari kita telusuri jejak mereka bersama-sama. Nyimas Cari, perempuan dari Cirebon yang hijrah ke Desa Binangun. Dahulu ludahnya memiliki kekuatan magis, hingga kini makamnya ramai diziarahi, terutama saat haul buyut setiap bulan Syakban. Penziarah datang memohon berkah sambil menyajikan diri di sumur dandan yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar.